Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 4, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu sehat dan terus semangat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di pembelajaran yang ke-6 ya. Di pembelajaran yang terakhir pada subtema 1 di tema yang ketiga. Itu artinya kalian akan berganti subtema, yaitu memasuki subtema yang kedua. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di-skip ya. Masih ingat bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara? Sebelumnya, kamu telah belajar bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara. Kemudian, kamu juga telah menyortir pertanyaan tersebut. Diskusikan kembali secara berkelompok ciri-ciri pertanyaan yang baik untuk wawancara dan tuliskan pada kolom berikut. Sekarang lihat kembali pertanyaan yang telah kamu sortir. Kamu akan berlatih melakukan wawancara secara berpasangan. Sebelum kamu berlatih, perhatikan keterampilan dan sikap yang baik dalam melakukan wawancara ya. Agar wawancara berhasil secara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting baik dalam melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Bagaimana sikap keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara? Nah, di sini sebelum melakukan wawancara itu sebaiknya membuat janji dan meminta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu, berpakaian dengan sopan, berbicara dengan sikap santun, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba. Apa itu adik simba? A. Apa? D. Di mana? K. Kapan? S. Siapa? M-nya mengapa? B-nya bagaimana? Jadi pertanyaan yang baik harus mengandung unsur adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Jadi kalian harus hafalkan pertanyaan tersebut supaya kalian tidak terkesan selalu membaca pertanyaan. Ketika sedang melakukan wawancara, apa yang harus kalian lakukan? Nah, kalian harus memperkenalkan diri sebelum wawancara, mulai dari nama, rumah, dan lain-lain. Sampaikan tujuan wawancara, tujuannya apa. Mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Sebutkan nama narasumber secara lengkap. Misalnya, namanya adalah, nama saya saja yang saya gunakan, Desi Sugiarto. Jadi biasakan, mohon maaf Ibu Desi Sugiarto, kami mau bertanya. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi nama harus disebutkan. Membawa buku catatan, alat tulis atau alat perekam saat melakukan wawancara. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Hormati petunjuk narasumber. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban harus dicatat. Adapun setelah melakukan wawancara, hal yang harus kalian lakukan adalah mohon diri, pamitan ya, ucapkan terima kasih, dan sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Bagaimana dengan tanaman yang kamu tanam sebelumnya? Apakah dapat tumbuh dengan baik?
Nah, sebelumnya kamu telah menanam tanaman ya, dan merawatnya sesuai dengan jadwal yang telah kamu buat. Masih ingat? Hari Senin sampai hari Minggu, apa yang kalian lakukan terhadap tanaman kalian? Sekarang kamu akan melakukan refleksi tentang pertumbuhan dan perawatan terhadap tanaman tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Apakah tanamanmu yang kamu tanam dapat tumbuh dengan baik? Mengapa? Apa yang sudah kamu lakukan dengan baik selama merawat tanaman tersebut? Jelaskan. Apa yang belum kamu lakukan dengan baik? Jelaskan. Apa yang kamu pelajari terkait hak dan kewajiban dalam kegiatan menanam tersebut? Apa akibatnya kalau kita melalaikan kewajiban dalam merawat tanaman yang kita tanam? Selanjutnya, silakan kalian berlatih untuk mengasah kemampuan kalian dalam memahami pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Di sini ada soal pilihan ganda, kalian bisa memilih pada huruf A, B, C, atau D. Makanan di bawah ini yang termasuk makanan pokok masyarakat Indonesia adalah: sebagian besar penduduk di Indonesia bekerja dengan bercocok tanam, maka negara Indonesia juga termasuk negara yang disebut sebagai. Menjaga kelestarian lahan pertanian sangat penting agar makanan pokok bisa tetap diproduksi dengan baik. Hal berikut yang bisa mengganggu kelestarian lahan pertanian adalah: bentuk kepedulian terhadap tumbuhan yang bisa dilakukan seorang siswa di sekolah misalnya adalah. Silahkan kalian memilih jawaban sesuai dengan jawaban yang kalian anggap benar. Jika kalian masih belum menemukan jawaban yang benar, kalian bisa bertanya kepada orang tua, guru, atau bisa bertanya kepada ibu di sini dengan cara meninggalkan pesan pada kolom komentar. Nomor 5, tanaman teh dan kopi bisa tumbuh dengan baik di daerah. Nomor 6, contoh di bawah ini yang menunjukkan hak manusia terhadap tumbuhan adalah. Nomor 7, daerah yang berbatasan dengan laut dinamakan daerah. 8. Ciri-ciri daerah dataran tinggi antara lain adalah. 9. Contoh bidang usaha yang banyak dilakukan masyarakat pada daerah dataran rendah antara lain adalah. 10. Tumbuhan di bawah ini yang banyak tumbuh di daerah pantai adalah. 11. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Contoh di bawah ini yang menunjukkan pemanfaatan tumbuhan untuk bahan kerajinan adalah. Hal di bawah ini yang penting dilakukan sebelum melakukan wawancara adalah. Berikut ini adalah hal yang perlu dihindari ketika melakukan wawancara kecuali. Alat di bawah ini yang cocok dibawa untuk mendukung kegiatan wawancara adalah. Setelah selesai melakukan wawancara dengan narasumber, sebaiknya kita. Selanjutnya, di sini ada beberapa soal uraian yang harus kalian kerjakan. Di sini tidak ada pilihannya ya, jadi kalian harus mencari jawabannya sendiri. Sebutkan contoh perbuatan yang mencerminkan sikap bijak terhadap tumbuhan. Sebutkan contoh pekerjaan yang banyak dimiliki oleh penduduk di daerah pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Sebutkan bagian-bagian yang dimiliki oleh tumbuhan. Ini mestinya tandanya seru ya, bukan tanda tanya. Sebutkan hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan wawancara. Mengapa kita harus peduli terhadap kelestarian tumbuhan di sekitar kita? Nah, silahkan kalian mengerjakan dan terus bersemangat. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada subtema yang kedua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.